dipersembahkan oleh, didukung oleh malam ini Mata Najwa buka-bukaan bola. Tadi kita sudah dengarkan pengakuan dari pelatih, dari pemain, dan juga dari runner atau penghubung bandar judi. Dan telah hadir di meja Mata Najwa. Tadi saya sudah perkenalkan, sekali lagi saya ingin perkenalkan ada Pak Jamal Aziz, Komite Eksekutif PSSI. Terima kasih sudah bersedia hadir Pak Jamal. Kemudian ada Ketua Tim Transisi Pak Bibit Samatrianto. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke... Ya. Pak, saya ingin Pak Jamal, tanggapan Anda mewakili PSSI mendengarkan testimoni dan pengakuan tadi. Saya senang sekali. Berarti ini ada bukti kan? Ada bukti. Dia mengatakan PSM lawan ini diatur, berarti ada pelakunya. Siapa pemberi, siapa penerima? Manajernya siapa? Pelatihnya siapa? Berarti ada orangnya. Ini untuk kepentingan nasional. Besok kita agendakan, kita suruh periksa. Loh, senang sekali. Sangat senang saya. Sangat senang. Tadi mohon maaf Mbak Najwa, supaya tahu sampai hari ini PSSI dibekukan, semua indikasinya katanya. Kalau tidak katanya antara lain. Ada pengakuan ini, besok kita akan tindak lanjuti. Oke, apakah pengakuan orangnya ini... sudah ada 2 kan ini? Ya. Terus ada 3 tadi. Tidak mungkin ini. Anda rahasiakan Mr. X apa? Pasti kena ini. Anda kenal? Saya tidak kenal. Baik. Ini tapi saya tidak kenal. Pengakuan tadi tidak mengagetkan Anda? Tidak. Anda sudah tahu sebelumnya? Saya sejak 2013 duduk, saya tidak pernah tahu ini semua. Tapi rumor selalu ada. Saya bilang kenapa harus rumor? Kalau memang mau naik perbaiki sepak bola ini Indonesia ini, harus kita lakukan penindakan. Tidak boleh cuma rumor. Kita PSSI itu hanya football family yang kita lakukan. Kita punya alat negara namanya polisi, ada jaksa, ada KPK, punya alat penyadap dan lain sebagainya. Kenapa tidak disadap kalau memang ini untuk kepentingan nasional? PSSI selama ini apakah sudah pernah melapor ke polisi, Pak? Sudah. Karena sampai tadi siang saya cek ke Bareskrim, satu-satunya laporan adalah laporan BS yang kliennya LBH Jakarta soal dugaan match fixing. Tapi laporan dari PSSI yang saya cek sampai tadi siang belum ada. Saya senang sekali dengan hunya penonton ini, saya senang sekali. Berarti acara ini didukung banyak orang. Dengan pengakuan yang ada ini, saya akan minta, besok kita akan minta kepada Esku, meminta kepada yang membidangi, khususnya yang di bidang hukum, untuk menindaklanjuti ini semua. Baik. Ada Bapak ini sebagai pelatih, ada pemain, ada pengatur. Saya minta untuk ditindaklanjuti. Saya ingat Pak Jamal, saya terakhir berbicara dengan Komisi Disiplin PSSI Pak Hinca Panjaitan dalam episode Dagelan Bola, dan ia mengatakan kurang lebih hal yang sama seperti yang Anda katakan hari ini. Kita dengarkan cuplikan Dagelan Bola berikut ini. Sudah dilaporkan oleh PSSI ke polisi? Iya. Jadi sebentar. Oleh karena itu hasil ini kita serahkan ke kepolisian. Oh, sudah diserahkan? Iya. Kepolisian nanti baru akan masuk mengejarnya pada isu suap dan pidananya. Pertanyaan saya mau saya ulang Pak Hinca, sudah dikasih ke polisi? Kami sudah berdiskusi. Sudah dikasih? Beda. Sebentar. Berdiskusi dan dikasih beda, Pak. Makanya kan saya jelaskan dulu, investigasi itu berlangsung dengan baik supaya ditemukan siapa viktimnya. Oke, jadi Anda nggak mungkin berkuar-kuar saja, nah silahkan begitu. Harus detail betul. Misalnya ya. Pertanyaannya sederhana, sudah dikasih polisi? Kami sudah berdiskusi. Tunggu saja beberapa minggu yang akan datang. Saya akan ada sesuatu yang kita sampaikan. Jadi beberapa minggu yang akan datang baru akan disampaikan. Bukan materinya ya, materinya. Baru akan disampaikan. Ya. Baik. Pak Jamal, itu 10 Desember 6 bulan yang lalu, dan di episode itu saya ingat Pak Hinca bilang 2 atau 3 minggu ke depan akan dilaporkan, tapi sampai tadi siang belum dilaporkan, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat pencinta sepak bola bisa yakin pada komitmen PSSI? Oh, keliru kalau tidak punya keyakinan. PSSI periode tahun ini adalah periode yang terbaik. Minta buktinya
FIFA punya perhatian. Football game dan sebagainya semua turun. Bantuan semua turun. Pelatihan untuk pelatih turun. Untuk anak-anak semuanya turun. Pengurusan baru, tapi orang-orangnya sama. Pak Hincanya wakil ketua umum. Loh, begini. Silakan dia bilang buhu. Pak Hinca ini periodisasinya itu sejak unifikasi 2013. Ketika menjadi kemarin menjadi komisi disiplin. Baik. 2013 sampai waktu 2013 dia komisi disiplin. Untuk pemilihan yang baru KLB yang kemarin itu 2018 April. Jadi akan berbeda sekarang. Loh, pasti toh. Kita kan waktu 2013 itu ada proses. 2011 hancur. Kita ada dua. Ada KPSSI, ada PSSI. Sampai FIFA turun membuat komite normalisasi. Anda sendiri di PSSI sudah berapa lama, Pak Jamal? Saya baru 2013. 2013 masuk PSSI? Ya. Baik. Betul. Saya ingin tanya, apakah Anda berdua pernah melapor, pernah menyampaikan ke PSSI soal permainan skor yang melibatkan Anda berdua? Oke, Mbak Nazwa, saya akan meluruskan ya sama Pak Jamal. Pada saat saya ada di Purwodadi, saya pernah telepon sama Pak Jamal. Saya nggak kenal. Awalnya saya nggak kenal karena yang ngasih saya nomornya Pak Jamal, temannya Pak Jamal, kakak saya ini di partai. Anda menelpon Pak Jamal? Saya telepon. Oke. Kalau Pak Jamal nggak kenal sama saya, waktu di Jawa Pos statement nggak kenal. Memang Pak Jamal nggak kenal karena Pak Jamal baru di sepak bola itu baru ya, jelas pasti nggak kenal sama Oke, Anda saya. menelpon Pak Jamal ketika itu bilang apa? Saya bilang, Pak, ini di Purwodadi ada pengaturan skor pertandingan. Tolong ditindaklanjuti. Oke, Mas. Iya. Habis itu sampai 2 kali lagi selang beberapa hari saya telepon, Pak, saya nanti yang akan menjadi saksi. Iya, saya hanya kepingin Pak Jamal itu hanya bicara gini, datang Mas ke kantor, nanti saya antar ke bidangnya. Kok sampai sekarang nggak ada apa? Nggak ada tindak lanjut, gitu loh. Nggak, kita dengarkan klarifikasi. Anda betul. Kita dengarkan teman-teman, kita dengarkan. Begini. 2013 saya masih menjadi anggota DPR RI. Saya punya konstituen tidak kurang dari 100.000 orang yang sehari-hari telepon saya. Saya harus tidak mengenali satu orang, tapi respon saya boleh sesuai dengan jawabannya beliau. Pak, datang ke kantor, saya akan antar kepada yang membidangi. Benar atau salah? Kalau ini urusan... Bukan itu. Saya hanya mengendaki Pak Jamal itu bicara sama saya. Datang aja ke kantor, nanti saya antar ke komisi disiplin. Itu harapan saya. Harapan saya. Tapi Pak Jamal tidak bicara itu. Oke, nanti saya sampaikan komisi disiplin. Saya ingat dan awal, dan saya nggak membuat fitnah. Oh, betul, silakan. Iya. Saya pun tidak juga akan menafikan apa yang Anda ngomong. Iya. Kalau saya terimakan ribuan orang, kalau Bapak sudah yakin, kenapa Bapak tidak datang? Kenapa Bapak tidak datang? Kalau Bapak itu yakin, Bapak ini sudah ada pengaturan dan sebagainya. Bapak kan sudah telepon saya. Oke, iya. Jadi bagaimana kalau orang kekerasan rumah tangga datang ke Krimsus, langsung Krimsus tangani? Krimsus datang ke Serset, tidak bisa. Saya esko waktu itu komite media, hanya bicara untuk kepentingan media. Jadi ketika itu Anda melapor ke Pak Jamal. Anda ketika melapor ke Pak Jamal, itu kenapa Pak Jamal yang Anda lapori, Mas Gunawan? Karena saya nggak punya nomor telepon. Kakak saya bilang, ada teman saya yang sekarang jadi esko. Siapa? Jamal Aziz. Oh, aku minta nomornya Mas, aku mau melaporkan seperti ini. Ya, saya telepon coba. Saya nggak mungkin pada saat itu saya harus berangkat dari Surabaya ke Jakarta ya, masalah. Jadi Anda melaporkan ya, karena exco, bukan karena hanya anggota DPR? Bukan, karena dia terlibat sebagai anggota exco di PSSI. Ketika itu Pak Jamal itu Anda tidak terlalu menanggapi. Berapa kali Anda telepon? 3 kali. 3 kali Pak Jamal? Saya tidak ingat. Tidak ingat? Pasti. Bagaimana saya harus ingat? Bagaimana saya harus ingat? Ini barang semua orang bisa mengatasnamakan begitu. Oke. Saya cuma ngomong kalau betul silakan. Saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, tapi ya. Jadi memang tidak pernah ada follow up dari telepon itu. Anda belum pernah tidak ada follow up. Tidak ada follow up. Tidak ada. Kalau semua telepon terus kita follow up, emang kerja kita untuk itu. Oke. Lah, baik. Bagaimana kalau iya tak?
Tapi Oke. gini. Baik. Oh, Mbak. Tapi ya, bagaimana? tapi gini. Ini kalau permasalahan saya nggak ditanggapi, ini masalah sangat kritis sepak bola nasional gitu. Kronis sekali kan. Saya hanya membutuhkan seorang pengurus esko yang mengayomi, ya, dari anggotanya, apa semua. Saya termasuk kan anggotanya, saya sebagai pelatih. Baik. Maunya ada tanggapan gitu loh. Jadi kalau ada pelatih menyampaikan ke komite eksekutif ketika itu, tapi terus kemudian tidak ada follow up, Anda akui, kemudian Pak Hinca di depan Menpora bilang akan lapor polisi, tapi juga tidak ada follow up. Jadi bagaimana ya Pak? Ini yang paling menarik. Paling menarik dari acara Mata Najwa. Anda selalu mencari, oh ini tidak ada follow up. Karena memang betul tidak ada follow up. Oh, Pak. tidak mungkin. Baik, Apa setiap follow up-nya PSSI dilaporkan ke Mata Najwa? dilaporkan ke media. Boleh tolong, saya ingin tahu Pak, tolong disampaikan follow up. Boleh tolong diberitahu? Pasti ada. Apa itu, Pak? Buktinya waktu sepak bola gajah ditindaklanjuti, ada investigasi, ada hukuman kepada PSIS, ada hukuman kepada PS Sleman. Ya, kalau memang sudah ada buktinya, kita langsung kita sikapi. Kalau cuma masih katanya kita ini Hasil komite disiplin, hasil investigasi yang bekerja sama dengan Sports Radar dan sebagainya sudah dilaporkan ke polisi? itu tugasnya komite disiplin Pak Hinca. Ini kepengurusan baru. Kita baru menginventarisir semua. Karena kan kemudian, Baru kita mau kerja, sudah tahu tadi ditutup oleh Kemenpora. Oke, jadi memang kan saya tahu komisi disiplin itu hanya football family. Iya, Anda katakan kalau masalah suap dan sebagainya itu urusan polisi. pasti. Nah, kalau urusan polisi, apakah sudah dilaporkan ke polisi? Itu ada bidangnya, komite hukum. Komite hukum. Kita akan break. Komite hukum. Kita akan break. Baik, saya ingin Mr. X masih di sana. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mr. X. Anda pernah melapor ke PSSI tidak, Mr. X? Kalau saya tidak pernah melapor, Mbak. Cuman orang-orang PSSI sudah tahu ya. Oknum PSSI sudah tahu di sini Sebut ada. namanya. Sudah ada. Maaf Pak Jamal. Sebut, nggak usah pakai katanya. Sebut namanya. Saya tidak mau hanya menyangka. Bang, ini loh. Pak Jamal. Bagaimana? Pak Jamal. Ya. Pak Jamal. Mata Najwa, Mr. X, Ya. saya mohon maaf, mohon maaf. Ya. Ini untuk merah putih. Loh, Kalau Anda cinta Republik dengan persepak bola, Saya harus untuk sebut. merah putih. Kalau saya untuk merah putih, saya tidak mau sepak bola kita dijajah oleh orang luar negeri. Bang, hei. Pak Jamal. Baik. Kenapa tidak sebut? Pak Jamal, Anda baru duduk di mana kepengurusan sepak bola ini hanya kurungan waktu 2-3 tahun. Jadi tidak tahu pada zaman-zaman dahulu sampai sekarang pun. Bola. Saya mulai kecil sudah bergelut dalam sepak bola, Pak Jamal ya. Jadi tolong saya minta Bapak juga legowo. Istilah orang Jawa harus legowo. Terhadap Baik. kalau memang Anda tidak tahu mengenai sisi ini juga harus Anda legowo. Oke, baik. Ini hari acaranya buka-bukaan. Makanya saya Jadi juga jangan buka ini. ada yang dirahasiakan untuk memperbaiki Republik ini dengan persepak Baik. bola yang benar. Sebut namanya dong. Loh, semua saya tidak, bukannya masalah nama atau Baik, tidak ada, Pak. Mr. Bukan X, masalah Pak Jamal, nama, saya masih ada tidak waktu tahu. setelah headline news. Mohon maaf, saya sudah dimarahi di atas karena sudah harus break untuk headline news. Sebut namanya setelah headline news, tetaplah di Mata Najwa Buka-Bukaan Bola.